Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Karunia Putri, NPM 1831234024058 Saya dari Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen pemasaran internasional. Apa sih manajemen pemasaran internasional itu? Manajemen pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional itu sendiri menerapkan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Apa sih contohnya? Contohnya, PT Indofood yang produk Indominya sudah memasuki pasar internasional, yakni ke berbagai negara seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Malaysia. Apa sih alasan perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional? Yang pertama, untuk memperluas pemasaran atau penjualan. Yang kedua, agar perusahaan dapat memperoleh laba yang dihasilkan dan bisa meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat atau belum mampu diproduksi di dalam suatu negara. Yang keempat, dapat menyebarluaskan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Lalu, apa saja sih tahapan-tahapan menjadi pemasar internasional? Yang pertama, no-forage marketing, yaitu perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha untuk memasarkan sendiri ke pasar luar negeri. Yang kedua, infrequent forage marketing, yaitu perusahaan mulai memasarkan ke luar negeri kalau ada surplus produksi. Yang ketiga, regular forage marketing, yaitu produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing. Dan yang terakhir, global marketing operation, yaitu produsen telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional. Terdapat 3 jenis perusahaan yang menjalankan pemasaran internasional, yaitu yang pertama perusahaan importir, yang kedua perusahaan eksportir, dan yang ketiga perusahaan multinasional. Analisis sebelum menetapkan rumusan strategi pemasaran internasional. Untuk mengembangkan strategi memasuki pasar internasional perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis lingkungan internasional. Yang kedua, menetapkan tujuan dan kebijakannya. Yang ketiga, sasaran pasar internasional. Yang keempat, program pemasaran. Yang kelima, organisasi pemasaran. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Apa aja sih strategi memasuki pasar internasional? Pilihan strategi yang dapat dipilih untuk memasuki pasar internasional adalah yang pertama, ekspor, merupakan strategi di mana perusahaan menjual produknya ke luar negeri. Yang kedua, licensing, merupakan strategi di mana misalnya Anda memperboleh perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka dengan merek dan produk Anda. Namun, perusahaan asing tersebut harus membayar royalti. Yang ketiga, joint venture, merupakan usaha kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan yang berbagi kepentingan yang sama dalam sebuah perusahaan bisnis. Dan yang terakhir, direct investment, merupakan sebuah proses atau cara melakukan investasi ke luar negeri. Kemudian yang terakhir, topik yang kita bahas adalah mengenai tantangan dalam pemasaran internasional. Yang pertama, perusahaan harus mampu membuat produk yang sesuai dengan standar atau pasar yang sesuai dengan keinginan dari individu yang ada di pasar. Yang kedua, perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan hukum atau peraturan yang ada di negara tersebut. Dan yang terakhir, kebijakan harga pemasaran internasional. Sekian penjelasan mengenai materi manajemen pemasaran internasional. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.